Hai, Assalamualaikum. Ya, hari ini jumpa lagi dengan saya, Aditya Pratama. Hari ini kita akan membahas tentang masalah pada printer Brother LaserJet hitam dan putih. Jadi di mana ada banyak tipe pada printer Brother ini. Ya, salah satunya yang ada sama saya sekarang itu adalah Brother tipenya MFC L2715DW. Nah, di sini ada masalahnya replace toner. Nah, replace toner ini terjadi karena permintaan penggantian unit toner disebabkan tinta atau tonernya itu habis. Jadi ya, untuk tonernya ini tempat tonernya, ini grease-nya. Nah, ini tempat tonernya. Oke. Nah, tempat tonernya. Nah, jadi statusnya toner ini sudah habis untuk status. Jadi mesin mendeteksi tonernya habis karena dia sudah mencetak sebanyak 1200 lembar. Nah, kalau sudah mencetak 1200 lembar, otomatis tinta indikator di printer ini akan memberitahukan kalau toner habis, dan jika hal itu terjadi, kita tidak akan bisa menggunakan printernya. Nah, bagaimana? Nah, kita lihat di sini di statusnya. Nah, ini replace toner. Oke, kita exit dulu dari replace tonernya. Nggak bisa. Kita ke menu aja. Kemudian kita ke menu bagian apa ya? Ini mesin info, informasi mesin, kita oke. Kemudian kita cari parts life, kita cek ini toner. Nah, jadi untuk toner di sini itu kosong. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa gunakan? Nah, masalah yang terjadi pada printer ini sudah dilakukan pengisian tinta, tetapi pada proses resetnya yang bermasalah. Jadi tidak bisa dilakukan reset, sehingga membuat status indikator tinta masih tetap 0 kayak tadi ini. Jadi masih kosong status indikatornya. Nah, sebelumnya setelah saya membeli printer ini, pada cartridge bawaan saya dapat melakukan reset satu kali. Nah, setelah itu dia tidak bisa direset kembali, dan saya membeli cartridge compatible. Jadi ini cartridge compatible-nya. Nah, pada cartridge compatible-nya saya melakukan reset 2 kali pada cartridge ini, itu bisa. Tapi setelah kali ketiganya, nah itu sudah tidak bisa lagi. Jadi ini membingungkan. Nah, saya sudah ganti, ada namanya gear flag. Saya lupa gear flag. Kemarin di forum katanya gear flagnya harus diganti. Gear flag itu yang bagian ini. Gear flag yang bagian ini diganti dengan yang khusus untuk bisa reset. Nah, tetapi fungsi resetnya masih tidak bisa, walaupun sebelumnya bisa. Tapi hanya 2 kali. Ya, ini cukup membingungkan buat saya. Nah,
Jadi saya sudah searching tapi belum menemukan cara untuk reset yang tepat seperti apa. Nah, akhirnya untuk kasus ini, walaupun tonernya tidak terdeteksi, walaupun dia masih tetap replace toner seperti ini, kerja harus tetap jalan. Jadi saya mencari cara bagaimana caranya agar ini tetap bisa digunakan. Nah, sedangkan jika kita melakukan cetak ataupun copy dari printer ini itu tidak bisa. Nah, jadi umpamanya kayak kita sekarang kita contohkan, kita akan copy nih ya. Kita akan copy. Oke, kita copy, pindah ke copy, terus kita start. Dia tidak akan bisa. Statusnya tetap replace toner, walaupun kita lakukan start, ini tetap tidak bisa. Nah, jika kita melakukan print pada komputer, nanti dia akan memberikan status replace toner juga, karena posisi tonernya kosong. Walaupun kita sudah melakukan pengisian tonernya sampai full, tetap dia kosong karena ini dari sistem. Nah, ternyata ada satu hal yang bisa kita lakukan supaya printernya tetap bisa mencetak walaupun indikator tonernya kosong. Nah, untuk settingannya kita lihat di sini ya. Untuk settingannya kita ke menu. Oke. Masuk ke general setup. Kita oke. Nah, kita cari ke bawah di bagian toner. Nah, ini replace toner. Kita oke. Nah, di sini untuk settingan pabrik standarnya itu stop. Nah, apa ini stop? Jadi menu replace toner ini jika printer mengalami habis toner, dia tetap masih bisa melakukan pencetakan. Nah, itu kalau continue. Tapi kalau stop untuk bawaan pabrik ini, ketika indikatornya habis, indikator tintanya sudah habis, dia langsung berhenti mengoperasikan printer. Jadi walaupun kita punya cetakan belum selesai, dia akan langsung berhentikan sesuai program yang ada di printer ini. Jadi umpamanya kita mau cetak 100 atau 1000 lembar, kemudian pada 500 cetakan indikatornya sudah habis tintanya, maka cetakan langsung diberhentikan, di cancel. Nah, ini artinya pada fungsi stop tadi. Ini stop. Nah, untuk mengakalinya kita menggunakan ini menu kedua, continue. Replace toner, continue. Jadi oke, kita sudah terima continue. Jadi kenapa continue? Jadi ini berfungsi seperti yang tadi saya bilang, jika mesin indikator tintanya kosong, dia akan dapat melakukan cetak. Jadi dia tetap, ini perintah pemaksaan sebenarnya, lanjutkan walaupun tinta kosong. Tetapi dengan syarat kita harus mengisi tintanya terlebih dahulu. Nah, satu-satunya kekurangan yang ada pada menu replace toner continue ini, kita tidak mengetahui seberapa banyak yang sudah kita cetak karena counternya tetap jalan walaupun kita tidak tahu
seberapa lama tinta habis. Nah, kalau kita reset kan dia akan kalau kita reset dia akan menghitung kembali mulai dari start awal ya. Seberapa banyak yang sudah di copy atau yang sudah habis dicetak setelah melakukan penggantian tinta. Nah, ini terjadi karena ada proses resetnya tadi. Nah, kalau sekarang masalah yang ada setelah continue ini, yang tadi saya bilang itu tidak bisa menghitung. Jadi kemungkinan kalau melebihi kapasitas cetak itu hasilnya nanti tidak bagus. Jadi Brother tidak dapat menggaransikan kalau itu cetakannya akan bagus karena kita menggunakan menu continue tadi. Solusinya kita bisa mencatat bisa satu-satu dari apa yang kita cetak berapa banyak. Setelah mencapai 1200 atau 1300 kita menghentikannya, kemudian melakukan pengisian tinta kembali. Nah, ya cara yang berikutnya itu kita cukup masuk ke menu saja, kemudian kita masuk ke printer reports, machine info. Nah, ini di page counter kita oke. Nah, di sini jadi page counternya ada di sini total. Di sini counternya ada 9.527 halaman. Nah, kalau begitu kita targetnya kan 1200 ya. Berarti jadinya nanti setelah diisikan toner maksimal kita mencetak sampai 10.727. Ya, lebih dikit tidak masalah lah. Nah, jadi kita harus berpatokan pada counter. Jadi nanti counternya ini kita harus catat dulu ya. Nanti setelah melakukan pencetakan kita harus mengecek sudah berapa banyak yang dicetak atau di copy supaya hasilnya tetap bagus. Nah, sekian saja informasi yang ada. Ini karena sudah continue, ini kita coba tes copy ya, karena sebelumnya kan sudah tidak bisa. Nah, kita lihat, ini kita coba copy. Ini proses pengkopiannya sudah jalan. Nah, hasilnya sudah ada. Oke, kita mau copy yang umpamanya 20 lembar. Oke. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.